Selamat datang di Teman Baca Podcast, teman baca RBC dimanapun berada. Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita udah kedatangan Mbak Wilda Kumalasari. Tepuk tangan dulu. Teman-teman, salam kenal. Halo teman-teman. Jadi teman-teman, Mbak Wilda ini adalah seorang psikolog pendidikan dan dulu juga seorang, bukan dulu sih, sampai sekarang ya, namanya Fajar Muda, karena dulu juga bekerja di RBC Institute gitu. Jadi ini salah satu keluarga besar kita gitu ya. Gimana kabarnya Mbak Wilda? Alhamdulillah sehat. Mbak Manda gimana kabarnya? Alhamdulillah seger. Seger ya, walaupun hujan-hujan, gloomy. Tapi tetap harus semangat ya gitu. Hari ini mungkin udah dilihat di judul dan thumbnailnya ya teman-teman, kita akan bahas soal gembira belajar. Jadi Mbak Wilda ini salah satu founder sebuah komunitas ya Mbak ya, di komunitas Ruang Gembira Belajar. Nah kalau boleh tahu Mbak, Ruang Gembira Belajar itu apa sih? Jadi buat Manda dan teman-teman yang mungkin belum tahu, Ruang Gembira Belajar itu adalah salah satu komunitas yang itu ingin mempromosikan tentang kesejahteraan psikologis di sekolah. Gitu. Ada beberapa prinsip sih yang dibawa di kalau kita mau ningkatin kesejahteraan psikologis itu, atau jadi prinsip gerakan Ruang Gembira Belajar itu ada kayak kita pengen mempromosikan pembelajaran sosial emosional, kemudian lingkungan belajar yang positif, terus kemudian pembelajaran yang mindfulness gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin school well-being juga ada banyak aspek-aspeknya gitu. Intinya adalah komunitas Ruang Gembira Belajar itu hadir, kita tuh pengen mengisi ruang-ruang kekosongan kalau misalnya sekolah-sekolah itu mengalami masalah tentang kesejahteraan psikologis gitu, Mbak Manda. Sekarang tuh kalau dilihat dari era dan trennya memang pembahasan tentang kesehatan mental, kesehatan kesadaran diri akan kekuatan psikis kita terhadap menghadapi hari-hari gitu ya, itu memang sudah mulai aware nih gitu. Banyak baik orang tua maupun anak-anaknya sendiri gitu. Nah kalau istilah sekolah bahagia, nah itu gimana Mbak? Karena selama ini kan kita taunya sekolah unggul nih. Aku juga pernah bahas sama Sekretaris Mendikdasmen, ya kan. Salah satu muridnya Pak Malik Fajar juga. Beliau bilang kalau iya betul. Kalau sekolah unggul itu sebetulnya bukan sekedar sekolah itu rankingnya berapa gitu, bukan. Tetapi juga bagaimana sekolah ini bisa impactful ke pribadi siswanya masing-masing. Nah, kalau sekolah bahagia, nah itu kayak apa nih Mbak konsepnya? Mirip dengan sekolah unggul iya, apakah gitu mirip ya? gitu? Iya, kalau misalnya konsep sekolah bahagia, menurut saya juga ada beberapa sekolah, misalnya di Sidoarjo tuh udah lumayan cukup aware, dan dia mengambil tagline-nya juga sekolah sejahtera, sekolah bahagia kayak gitu. Intinya adalah sekolah sejahtera secara psikologis itu adalah sekolah atau lingkungan belajar yang mana itu nggak cuma fokus ke siswa aja, tapi semua warga sekolah itu merasa sejahtera secara psikologis. Kalau sejahtera psikologis itu berarti dia bisa memfungsikan dirinya sebagaimana seorang manusia dengan seutuhnya gitu, memaksimalkan potensi secara kognitif, secara emosional, relasinya juga terjalin dengan sehat gitu. Jadi intinya sekolah bahagia itu mengedepankan emosi positif dan juga mengoptimalkan potensi-potensi dia sebagai seorang manusia. Gitu intinya. Makanya kalau sebenarnya di Ruang Gembira Belajar itu juga kita lebih banyak juga menekankan bahwa pendidikan itu harus yang memanusiakan, yang humanis kayak gitu. Berarti di antara banyak faktor-faktor tersebut ya, untuk Ruang Gembira Belajar sendiri ini apa nih Mbak, campaign kah atau punya layanan sendiri yang bisa datang ke sekolah atau gimana? Iya, tentu aja kalau campaign juga dilakukan ya lewat media sosial kami @ruang.gembirabelajar. Tapi selain itu kita juga mengadakan edukasi webinar ke guru-guru. Nah, kemarin itu kita udah mengadakan webinar ke guru seprovinsi DIY sama guru-guru seprovinsi Jawa Timur, kerjasama sama Ikatan Guru Indonesia Jawa Timur gitu. Jadi itu kita memberikan edukasi soal pembelajaran sosial emosional, edukasi juga soal layanan konseling. Kan sekarang semua guru juga perlu punya kompetensi konseling ya, tapi gimana konseling itu bukan konseling yang kayak polisi sekolah gitu kan. Biar dulu kan guru BK berarti
jadi tempat buat mendisiplinkan yang kayak polisi gitu Iya, ya. yang galak gitu ya. Bener. Tapi kalau era sekarang dengan Gen Z sekarang ya, karakternya bagaimana, karakter sekarang itu perlu pendekatan-pendekatan yang lebih positif kayak gitu. Jadi kita juga ngasih edukasi soal bagaimana konseling itu mengedepankan metode-metode yang menggembirakan, makanya namanya joyful counseling waktu itu webinarnya. Ke depan juga kita tetap meneruskan memberikan edukasi buat guru-guru, memberikan layanan juga gitu. Cuman karena ini masih baru, jadi makanya saya juga mau mempromosikan di sini ya gitu. Semoga bisa memberikan layanan-layanan dan mempromosikan, intinya punya visinya ke situ gitu, meningkatkan kesejahteraan psikologis di sekolah. Oke. Kalau di sekolah sekarang nih Mbak, dengan awareness yang cukup oke ini, itu munculnya harus dari mana nih? Apakah memang harus siswa yang secara mandiri ngomong ke guru, atau guru yang harus aware, atau orang tua perannya ini kayak apa berarti untuk Kayak situasi alurnya ya. joyful apa tadi? Joyful ya. Joyful school Iya, gitu joyful ya, school. sekolah yang menggembirakan atau Mm-mm. belajar yang menggembirakan itu apakah Mm-mm. dari muridnya, apa dari gurunya, apa dari mana gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin tentang sekolah well-being, Mm-mm. sekolah yang sejahtera, ataupun mungkin kalau kata yang Mbak Manda tadi sekolah bahagia, itu adalah pendekatannya itu lebih ke sistem gitu. Jadi itu lingkungannya yang dimodifikasi, yang akhirnya mempengaruhi individu-individu sekitarnya gitu. Karena kalau di teori salah satu teori psikologi itu kan memang kita sebagai individu banyak juga dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan kita di sekitar gitu. Jadi banyak nih dari hasil-hasil riset atau penelitian kalau siswa itu di sekolah yang awalnya mungkin dia kurang di waktu di rumahnya itu kurang mendapatkan kasih sayang atau perhatian, kemudian di sekolah akhirnya menampilkan perilaku-perilaku yang kurang adaptif ya, misalnya kayak apa ya, mungkin mencuri atau kayak gimana dengan mungkin alibinya mencari perhatian gini-gini. Tapi ketika dia berada di sekolah yang itu bisa memvalidasi emosi yang dia rasakan, terus kemudian memberikan konseling dengan metode-metode yang tidak judgement, menyalahkan dia, memberikan label, itu lama-lama perilaku dia itu akan berkurang gitu. Jadi benar-benar pendekatan yang diberikan itu adalah pendekatan sistem dari kebijakan sekolahnya, kemudian awareness dan paradigma guru itu sangat berpengaruh juga gitu. Kalau guru udah punya perspektif yang benar gitu, yang baik gitu terkait pendidikan anak yang lebih positif, itu berarti kan dia pengajarannya juga lebih positif nantinya gitu. Terus kemudian nanti akan berpengaruh ke kesadaran anak-anaknya juga gitu sebenarnya. Oke, baik. Sebetulnya kebutuhan ini tuh ini apa ya, sangat amat urgent gitu ya Mbak. Tapi kenapa sih kok ketika zaman aku sekolah nih, kita ke sekolah dulu, itu rasanya kok kayaknya nggak gini-gini banget ya gitu. Kalau Mbak Wilda melihat fenomena ini kayak gimana? Kalau zaman kita dulu, mungkin aja literasi soal psikis itu tuh masih belum banyak gitu. Dulu kan mungkin kita pernah tuh denger lagu Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya, tapi yang dimaksud jiwa ini apa sih, psikis ini apa sih gitu. Mungkin mikirnya cuman jiwa ya bagian religius maybe ya, padahal sebenarnya psikis itu juga berkaitan sama emosional, itu mungkin nggak terlalu diajar. Bahkan mungkin sampai sekarang sebanyak apa sih materi tentang menjelaskan bahwa emosi itu bagaimana, marah itu bagaimana, kecewa bagaimana, cara meregulasi emosi bagaimana, itu kan mungkin belum banyak yang terintegrasi di kurikulum gitu kan. Nah, tapi kalau kurikulum merdeka saya lihat udah lumayan, kurikulum merdeka dan yang sekarang yang pembelajaran mendalam tuh udah mulai ke ini ya, ke memberikan space untuk pembelajaran terkait sosial emosional ini gitu. Nah jadi menurut saya kalau dulu di zaman dulu kita lebih fokus ke nilai, kemudian ke apa namanya kurang aware soal ya ini masalah-masalah terkait sosial dan emosional ini gitu. Jadi mungkin di faktornya adalah literasi tentang psikologi pendidikan maybe ya, psikologi pendidikan atau literasi tentang kesehatan mental sendiri itu masih belum banyak gitu. Oke. Soal ini tadi, sekolah yang lebih fokus kepada nilai gitu. Nah itu kondisi instansi pendidikan yang nilai oriented gitu ya, itu sekarang kayak gimana Mbak? Apakah
perlu membenahi diri atau memang ya nggak apa-apa gitu aja gitu? Soalnya kan kalau kita mengingat zaman kita sekolah dulu itu masih fokusnya ke ujian nasional dan sebagainya gitu. Nah, kayak Betul. gimana sekarang? Kalau yang sekarang, saya lihat memang pendekatan pembelajaran mendalam ini akhirnya sudah mulai memberikan space soal sosial emosional itu ya. Mhm. Jadi pembelajaran itu harus berlangsung mindfulness, Mhm. berkesadaran, Mhm. bermakna dan menggembirakan. Nah, kan ada Mhm. menggembirakan juga ya. Jadi mengedepankan emosi yang positif gitu itu menurut saya adalah salah satu kemajuan sih. Jadi jadi mungkin edukasi-edukasi yang diberikan itu juga mengedepankan soal sosial emosional ini gitu. Mmm. Apalagi ditambah dengan ada program jurus guru BK itu. Jadi Mhm. kompetensi konseling itu nggak cuma untuk guru BK tapi semua guru juga ada guru wali gitu. Mhm. Itu jadi memberikan literasi lah kepada guru-guru itu terkait pendampingan sosial emosional ini kayak gitu. Mmm. Nah, kalau kita ngomongin tentang nilai, apakah sekarang sekolah itu fokus ke nilai juga masih seperti dulu ya? Mhm. Fokus ke nilai mungkin masih ada ya, namanya juga apa ya, kadang kita kalau ngomongin Indonesia, pendidikan Indonesia belum tentu kita kayak membalikan telapak tangan langsung berubah Mhm. gitu ya, Mhm. gitu. Nah, tapi sekarang kan ujian nasional udah nggak ada, Nggak ada, adanya heeh. malah diganti jadi tes kemampuan akademik ya. Mhm. Kalau tes kemampuan akademik itu kan nggak wajib Mhm. gitu, jadi hanya bagi siswa yang mau melanjutkan studi selanjutnya dan tes ini cuma Mmm. jadi kayak bagian dari portofolio dia kalau mau masuk jenjang Mhm. selanjutnya gitu. Nggak wajib dan apa namanya juga namanya juga dirubah jadi tes biar mirip sama tes-tes pada umumnya kayak Mhm. gitu. Mhm. Jadi dan sebagai bagian untuk apa namanya mengevaluasi pembelajaran sampai mana kayak gitu. Mhm. Jadi itu orientasinya biar anak-anak juga nggak terlalu fokus ke nilai juga kayak gitu, tapi Mmm. tidak mengesampingkan evaluasi ya, Mhm. model evaluasi untuk sekolah-sekolah di Indonesia Oh, gitu. gitu, oke. Soalnya, ini anak-anak yang magang di RBC nih, Iya. sekarang ini udah persiapan nih mau TKA Oh gitu, juga gitu. oke. Iya, Terus TKA. kalian gimana, merasa cemas nggak? Cemas ya? Tetap cemas Soalnya ternyata. mungkin terbawa dengan ujian nasional, kalian yang pertama kali ya gitu. Cuman mungkin Gitu. ada beberapa edukasi yang udah dikasih ya, TKA Iya. itu kayak gimana. Iya, aku habis cerita-cerita juga, Mbak, Mhm. aku pikir, "Ih, kayaknya masuk akal juga ya TKA ini," karena, kalau aku inget dulu ketika SD kelas 6 ada ujian nasional, aku tuh stres sampai rambutku tuh rontok parah. Nah, anak seusia itu, maksudku aku di masa belasan tahun itu Iya. udah mengalami stres berat seperti itu gitu ya. Sekarang, lebih ada impact-nya nggak sih, Mbak, kalau itu? Sebenarnya TKA ini kalau tujuan untuk evaluasi memang apa kalau biar kalau nggak ada evaluasi kan mungkin siswa kurang termotivasi ya untuk Mmm. ini pembelajarannya sampai mana. Kadang Mhm. guru juga Mhm. ngasih nilai itu ya sudah dengan nilai sedekah atau kayak gimana Mhm. gitu kan. Mhm. Mhm. Nah, TKA ada di situ. Cuman menurut saya dengan fenomena kalau dulu ujian aja itu bisa membuat siswa itu cemas, khawatir, Mhm. Mhm. stres, terus Mhm. kemudian yang sekarang juga teman-teman juga mungkin merasa cemas, stres juga. Berarti TKA ini nggak boleh hanya program TKA gitu, harus Mmm. juga ada program pendampingnya juga. Misalnya Mhm. dari tadi ada guru apa pendampingan guru BK-nya harus harus apa namanya harus harus benar-benar melakukan tugasnya gitu untuk mendampingi Mhm. siswanya kayak gitu. Jadi siswa-siswa yang untuk berarti kelas 3 ya ini ya yang mau TKA ya bulan November ini nanti. Gitu itu berarti harus ada program nih dari guru BK misalnya pelatihan Mhm. growth mindset kah Mhm. atau Mhm. ada pendampingan-pendampingan lain, konseling dan lain Mmm. sebagainya kayak Mhm. gitu. Nah, alhamdulillah kan ini ada didukung juga dengan program guru BK. Nanti kita lihat aja apakah dua program combine ini tuh dampaknya kayak Mhm. gimana Mhm. gitu. Kalau ngobrolin soal, sekolah itu aku selalu suka banget sama salah satu konsep yang pernah dibawa Pak Malik soal broad based Oke. education yang ngobrolin bahwa sekolah itu harus skillful. Mhm. Jadi, sekolah itu ada hasilnya dipakai sehari-hari oleh siswanya gitu dan, ketika dia hidup itu ada kebijaksanaan gitu hasilnya. Nah, melalui situasi joyful school yang kayak gini tuh apakah itu mendukung
perkembangan skill setnya juga nggak sih, Mbak? Iya. Sebenarnya kalau kita ngomongin sekolah sejahtera atau school well-being itu kan ada 4 aspek ya. Ada having itu gimana sekolah itu punya fasilitas-fasilitas untuk mendukung kesejahteraan psikologis siswanya gitu. Misalnya ada fasilitas kesehatan, terus dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian ada loving, relasinya berlangsung sehat, dan yang ketiga ada being, dia itu bisa memfungsikan potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya gitu. Nah ini mungkin relevan dengan konsep dari Pak Malik itu. Jadi kan kalau Pak Malik itu dari konsep BBE ini itu menekankan pada keterampilan hidup, berarti yang bisa dia itu bisa mengoptimalkan potensi atau bakat yang dimiliki siswa itu gitu, dan itu bisa diterapkan juga ya kan di kehidupan sehari-hari. Nah itu being itu juga di situ konsep apa atau aspek being di school well-being itu kayak gitu juga gitu. Jadi sekolah itu memfasilitasi untuk pengembangan minat bakat, pengembangan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh siswa-siswanya. Nah, kadangkala fenomenanya adalah cuman anak-anak tertentu mungkin yang difasilitasi ya kan. Mungkin kayak ada yang pintar di olahraga, tapi kan cuman olahraga dalam misalnya satu kelas 30 anak, berapa sih yang terfasilitasi gitu. Nah, harusnya kan ada asesmen yang lengkap. Mereka itu sebenarnya punya atau kecenderungan itu minatnya di mana gitu. Terus kemudian dari asesmen itulah, hasil asesmennya sekolah itu merumuskan kegiatan ekstrakurikuler apa yang dimiliki oleh yang bisa memfasilitasi siswa itu jadi bisa mengembangkan potensi dengan optimal di sekolah tersebut gitu. Nah kalau contohnya di sekolah saya kan sebenarnya sekolah tapi bukan formal ya, di informal di Sanggar Anak Alam itu mereka itu kelas minatnya itu kayaknya lebih dari 10 gitu. Kelas minat gitar, aikido, banyak pokoknya. Seni, menggambar, lumayan banyak gitu. Dan itu juga berangkat dari ketertarikan dari anak-anaknya juga gitu. Nah itu jadi mungkin relevansinya di situ sih menurutku. Wah sangat ini ya, banyak informasi baru yang bisa kita terima teman-teman. Nah sebelum ke pertanyaan terakhir aku Mbak nih, kan penonton teman baca podcast nih itu banyak yang guru juga, ada yang kepala sekolah ya, sivitas akademika di sekolah menengah pertama maupun menengah atas gitu. Kalau ketika mereka nonton ini terus habis itu udah mulai merasa apa sih yang mau bisa kita aplikasikan gitu ke sekolah, dimulai dari mana berarti? Dimulainya dari mana? Kalau menurut saya dimulai dari sekolahnya dulu, dari pihak sekolah, dari mungkin kepala sekolah dan guru dan tenaga pendidiknya gitu. Karena kepala sekolah ini kan juga punya kebijakan ya yang bisa membuat program-program tertentu di sekolah. Misalnya nih sekolahnya ternyata ada fenomena banyak perundungan yang belum teratasi gitu. Berarti kan sekolah punya kuasa untuk membuat program anti bullying, sekolah anti bully kayak gitu. Nah itu sangat bisa dimulai, termasuk juga kalau misalnya sekolah punya kesadaran bahwa pembelajaran sosial emosional di kelas ini penting nih gitu, atau menciptakan sekolah dengan mensejahterakan seluruh warganya seperti school well-being ini penting nih di sekolah ini diterapkan lah. Berarti kan itu ada kuasanya ada di kepala sekolah dan jajarannya ya kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya nih masih dari Bapak Ibu guru dari sekolahnya melihat fenomena bahwa ada masalah-masalah di sekolah dan kayaknya solusinya adalah dengan mengaplikasikan pembelajaran sosial emosional atau kesejahteraan psikologis ini, berarti Bapak Ibu bisa mulai dari membuat program atau kebijakan dari sekolahnya dulu gitu. Kemudian nanti perlu ada keterlibatan dari orang tua gitu, karena bagaimanapun anak itu kan juga banyak juga menghabiskan waktu di rumah ya, biar ada integrasinya juga apa yang diajarkan di sekolah dengan yang di rumah, jadi ada keterlibatan dari orang tua, mungkin ada paguyuban orang tua, biasanya kan kayak gitu ya di masing-masing kelas gitu. Baru kemudian nanti ada keterlibatan juga dari siswanya, mungkin kalau dari siswa SMP SMA kan biasanya udah ada OSIS-nya tuh, nah mereka juga bisa dilibatkan seperti itu. Tapi kan memang kalau siapa yang memulai, nah pasti kan tentu aja kita realistisnya adalah dari yang memegang kebijakan gitu, kepala sekolahnya. Gitu ya. Mungkin kalau supaya lebih bisa banyak sharing-sharing dan berbagi insight gitu ya, teman-teman baca ini bisa cek di mana Mbak? Oh iya, boleh banget bisa cek di Instagram
@ruang.gembirabelajar, bisa DM aja kalau misalnya mau sharing, atau Instagram saya juga boleh ya, langsung ke @wildasari1. Oke, aku rasa obrolan kita hari ini tuh banyak apa ya, ide baru, insight baru gitu, karena praktek-praktek kita di sekolah itu kayaknya udah bergeser gitu ya, jadi udah nggak zaman nih dengan menggunakan disiplin-disiplin yang seperti polisi itu tadi ya, benar dan salah dan sebagainya gitu. Jadi aku harap teman-teman baca yang menonton podcast kali ini bisa mengambil nilai-nilai baik gitu dari aktivitas yang kita obrolin, aktivitas di ruang gembira belajar dan yang kita udah obrolin di podcast kali ini. Terima kasih banyak Mbak Wilda sudah mau berbagi juga. Gitu ya. Intinya kalau buat closing statement ya ini ya, buat Bapak Ibu guru, kalau misalnya sekarang lagi pusing, mas anakku kok malah aku pukul, malah laporin aku balik, misalnya ada masalah-masalah perilaku ya sekarang fenomenanya gitu, Bapak Ibu guru jangan khawatir, kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan, nggak harus pendekatan VOC gitu, karena biasanya pendekatan VOC itu malah anaknya tuh malah suka apa ya, malah tambah melawan balik dan itu kurang efektif gitu. Jadi gunakanlah pendekatan-pendekatan yang lebih positif, termasuk dengan bagaimana mengajarkan soal pembelajaran sosial emosional, mengajari anak untuk mengenali emosinya, mengajarkan untuk meregulasi emosinya, mengajarkan gimana sih cara bangun relasi yang sehat. Nah itu kan hal-hal yang itu adalah keterampilan yang Bapak Ibu guru juga perlu untuk melakukan pendampingan, termasuk orang tua juga ya, mengajarkan kepada anak, dan itu sangat bisa diajarkan. Gitu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu guru dan orang tua. Tetap punya bekal yang cukup untuk sehari-hari mendidik anak ya, baik siswanya ataupun anak-anak di rumah gitu. Jadi terima kasih banyak Mbak Wilda sudah mau berbagi. Juga Mbak Manda atas semoga sehat selalu dan baik-baik semua, lancar-lancar juga untuk ruang gembira belajarnya teman baca RBC. Semoga ada hal baik yang bisa diambil dari podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.